Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, dikarenakan kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan vlog di luar rumah, di luar kota, jadi di episode kali ini saya ingin menjelaskan atau berbagi pengalaman mengenai sepeda motor teman-teman. Jadi salah satu alat yang saya gunakan untuk melakukan pengambilan video vlog saya di channel Niko Channel. Nah, video ini juga saya buat berdasarkan request dari teman-teman untuk mereview atau menjelaskan alat-alat yang saya gunakan dalam pengambilan video di channel YouTube saya. Untuk kamera dan segala macam itu sudah saya jelaskan, linknya ada di pojok kanan atas. Terus kemudian saat ini saya ingin berbagi pengalaman teman-teman. Jadi saya mempunyai sepeda motor All New PCX 2018 yang seperti ini. Untuk reviewnya sudah ada di video saya sebelumnya, ya, video mungkin 1,5 tahun yang lalu ya. Linknya ada di pojok kanan atas juga, dan saya akan berbagi pengalaman bagaimana jika kunci keles sepeda motor kita itu hilang. Nah, smart key ya. Saya ambil kasusnya ini PCX karena saya punyanya sepeda motor PCX. Dan yang saya jelaskan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman, bukan dari orang lain tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi ceritanya begini. Sepeda motor ini dulunya tuh dipinjam oleh teman saya, dan kebetulan kuncinya tuh jiglok tuh boleh jatuh, kuncinya tuh jatuh, entah itu nggak tahu di mana. Dalam tanda kutip itu kan hilang teman-teman. Jadi kalau kita beli motor baru, entah itu PCX atau Supra yang 150 yang keyless atau sepeda motor lainnya yang keyless teman-teman, itu pasti dapat kuncinya tuh seperti ini. Nah ini kunci keyless ya teman-teman. Kunci keylessnya itu smart key-nya ini ada dua, jadi satu set. Ketika yang satu hilang, itu memang disarankan untuk membeli baru lagi sehingga kunci ini jadi satu pasang. Seperti itu. Dari berdasarkan penjelasan dari Honda yang ada di Malang, itu dijelaskan bahwa kalau sepeda motor PCX ini mempunyai 5 slot kunci teman-teman di dalam sistem keyless-nya ini, smart key-nya. Di dalam sistem smart key-nya ini ada 5 slot kunci. Jadi kalau kita beli baru itu kan sudah ada dua. Jadi sudah 2 kepakai, sisa 3 yang kosong. Ketika satu hilang, ini harus dibelikan satu lagi untuk mengganti yang satu ini. Jadi yang satu ini nanti yang hilang itu akan dinonaktifkan. Jadi kurang lebih seperti itu, gambarannya seperti itu. Jadi slot di PCX saya itu ada 5, satu hilang, saya beli baru lagi ini, teman-teman. Nah, beli baru, jadi yang dipakai sudah 3 teman-teman, yang satu tadi sudah dimatikan. Jadi sisa slot kunci saya yang ada di PCX ini ada 2 lagi. Jadi kalau hilang lagi masih bisa beli lagi. Kalau hilang satu kali lagi, saya harus mengganti total semua sistem smart key yang ada di Honda All New PCX saya. Mungkin kalau di Supra mungkin hampir-hampir sama teman-teman ya. Sistemnya kurang lebih sama lah kalau di Honda seperti ini. Terus kemudian yang kita lakukan, kalau misalkan kunci keyless kita hilang atau smart key kita hilang, seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus mengganti baru lagi. Satu. Yang kedua, kita cari. Tapi nggak mungkin ya kalau misalkan kita tahu jatuhnya di mana, kan nggak mungkin kita membeli lagi. Kita ya namanya nggak hilang itu, kalau kita ketemu ya namanya nggak hilang. Nah, kenapa kita harus membeli lagi? Karena kalau kunci ini jatuh terus kemudian ditemukan oleh orang lain, dan orang lain itu mungkin berniat jahat, kalau kita nyalakan ini teman-teman, nah sepeda motor kan bunyi ya, ini bisa mungkin jarak sekitar, saya pernah nyoba itu jarak kurang lebih 20 meteran itu masih bisa nyala. Jadi kalau misalkan ada orang yang menemukan ini, dia keliling di komplek perumahan sambil nyalakan gini, mesti nyala. Kalau misalkan, oh ternyata PCX-nya di sana. Dan sedangkan untuk Honda All New PCX ini memang ya bisa dibilang agak jarang teman-teman ya. Walaupun sekarang itu sudah banyak, tapi nggak sebanyak Honda Vario atau motor-motor yang lainnya. Nah nyala toh. Kunci ini cocok langsung diambil bisa nyala. Sepeda motornya ini langsung digerakkan gini bisa nyala. Nah bisa nyala kalau misalkan kuncinya cocok teman-teman. Itu bahayanya seperti itu teman-teman. Jadi saran saya berdasarkan pengalaman saya itu harus ganti, karena kalau kita ganti nanti yang hilang itu akan dinonaktifkan. Jadi istilahnya ini tuh ada apa ya, ada sandi, ini satu pasang ya, cowok cewek aja berpasangan, anak masuk kunci ndak nah jadi berpasangan. Kalau yang satu hilang, dia harus diganti pasangan baru lagi. Nah yang baru lagi, yang hilang tadi dinonaktifkan. Jadi walaupun dipencet-pencet gini sudah tidak bisa nyala. Itu teman-teman. Terus kemudian kunci ini belinya di mana? Kunci ini bisa dibeli secara online teman-teman, secara online. Tapi teman-teman harus tahu juga caranya mensinkronasikan antara
sistem smart key yang ada di sepeda motor kita. Kalau ini PCX ya. Mas Niko belinya di mana? Saya belinya di Honda. Di Honda Malang teman-teman, di Jalan Basuki Rahmat. Untuk Hondanya saya lupa namanya apa. Hondanya besar, baru sampingnya Bank BNI. Saya beli di sana. Pas waktu kunci ini hilang, saya telepon di customer service-nya sana. Mbak, ada nggak kunci PCX? Ada Pak. Jadi, padahal aku sih muda diceluk Pak ya. Jadi harganya berapa Mbak? Untuk harganya kisaran sekitaran 900 sampai 1 juta. Untuk pastinya nanti kita cekkan dulu. Oke. Barangnya ada Mbak. Barangnya ready stock. Oke. Terus saya langsung menuju ke sana teman-teman. Saya tuju ke sana. Saya tinggal. Mbak, berapa lama ini? Mungkin pengerjaan sekitar 10 sampai 15 menit. Cepet ya. Karena nggak ngantri. Karena kalau misalkan kita sudah booking dulu kan nggak antri ya. Terus akhirnya di setting lah itu di Honda. Saya disuruh ke kantin dulu karena gratis 10.000. Kemudian harganya kemarin kalau nggak salah 975.000 teman-teman, hampir 1 juta ya. Satu kunci ini ya, nih tunjukkan ini ya. Nah ini ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Ini baru, ini asli Honda seperti ini. Nah, ini udah dicoba kemarin sama istri saya, udah dibuka. Terus ada ininya, sama ada keyless-nya ini, smart key-nya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Honda asli. Terus yang lama punya saya ini, yang hilang ya nggak tahu, namanya hilang ya. Ini sudah bisa dipakai juga teman-teman. Ini kalau tak nyalakan, ini tak pencet ya, ini. Nah kan nyala tuh, sudah connect. Jadi antara dua ini nyala, yang ini juga nyala. Nah seperti ini. Tak matikan saja ini, nggak baterainya entek. Nah itu tadi teman-teman, sedikit yang bisa saya jelaskan mengenai sharing pengalaman bagaimana kalau kunci keyless kita hilang. Terus kemarin kalau misalkan ada yang tanya juga di video saya sistem keyless sebelumnya, itu kalau nggak bisa digerakkan gimana? Yo ini dinyalakan dulu baru dinyalakan sistem kelistrikannya yang ada di sepeda motor. Oke teman-teman, jadi cukup sekian ya sharing pengalaman saya mengenai bagaimana apa yang kita lakukan ketika kunci keyless kita atau smart key sepeda motor kita hilang, baik itu Honda PCX, Honda Vario, atau sepeda motor lainnya yang menggunakan sistem keyless atau smart key teman-teman. Mungkin apa yang saya sampaikan bisa dipahami teman-teman, terutama tadi ya yang sistem slot-slot tadi itu saya dapatkan juga dari penjelasan dari teknisi yang ada di Honda sana. Kalau misalkan salah saya mohon maaf, karena saya cari di referensi itu juga belum menemukan seperti itu sih. Mungkin teman-teman ada yang tahu referensinya bisa, atau lebih paham bisa tuliskan di komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini, episode mengenai bagaimana caranya yang akan kita lakukan ketika kunci keyless atau smart key kita hilang, yaitu jawabannya adalah kita harus berbaur untuk menutup atau menonaktifkan kunci yang lama. Sekian, silahkan tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel Cekibrot. Sebelum ditutup teman-teman, jadi ini ada pesan saya buat teman-teman terkait kondisi yang saat ini. Jadi buat teman-teman kurangilah aktivitas sehari-hari yang normal, yang tadinya normal dikurangi teman-teman, karena virus yang sedang menyebar di dunia ini sangatlah berbahaya. Jadi gampang menular, gampang menyebar. Kita pakai masker, selalu cuci tangan, terus kemudian jangan memegang wajah, dan juga hindari kontak-kontak dengan orang lain, dan hindari kerumunan-kerumunan teman-teman. Itu salah satu untuk mencegah menyebarnya virus corona. Bukan berarti kita tuh aku nggak bakal kena corona, saya nggak bakal, saya kuat ini. Bukan hanya itu saja, tapi kita juga menghindari jangan sampai kita menulari orang lain. Kita kan nggak tahu ya, saya, teman-teman semua itu nggak tahu kita di dalamnya itu ada virus atau enggak, ada virus corona atau tidak, atau virus yang lainnya. Ketika ada dan kita nggak apa-apa, mungkin imun kita kuat. Tapi kita nggak tahu orang lain itu kuat atau tidak. Kalau misalkan kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain dan bisa menyebarkan virus itu ke orang lain. Itu teman-teman pesan saya di akhir video ini. Jaga kesehatan, selalu makan yang sehat, terus kemudian ikuti anjuran-anjuran dari Kementerian Kesehatan yang ada di Indonesia. Cekibrot lagi.